Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi para pemirsa. Di sini saya Muhammad Narendra Hawari dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi informatika. Di sini saya mengikuti studi independen di Mitra Talenta Group atau Sakarates, batch 7 dengan program Data Science Basic. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir atau proyek final yang sudah saya buat selama 2-3 minggu ke belakang. Baik, saya akan memaparkan bahan presentasinya terlebih dahulu. Untuk bahan presentasinya itu ada pada, sebentar saya share screen. Nah, untuk di sini itu ada dulu ya, analisis clustering pada program studi kasus coffee shop. Ya lanjut saja. Untuk data set sebelum dan sesudah dimodelkan itu atributnya itu ada transaction date, product name, unit price, total quantity, city, discount. Di laporan, saya menerjemahkan ini semua ke dalam bahasa Indonesia seperti product name jadi nama produk, terus ada transaksi date menjadi tanggal transaksi, terus ada quantity total itu ya, quantity total, city itu diganti kota, unit price itu harga satuan, diskon itu menjadi tetap diskon ya. Nah, bedanya setelah dilakukan pemodelan dan didapatkan sebuah atribut baru bernama cluster dan jumlah transaksi ini tuh ditransformasikan ya karena jumlah transaksi itu belum ada, tapi jumlah transaksi itu hasil kali dari unit price dan quantity seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya mau memodelkannya dengan Kamin ya. Kenapa menggunakan Kamin? Karena Kamin merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam unsupervised learning, di mana tidak ada target lain sebelum ditentukan klaster untuk labelan gampang ya. Kamin ini dia mendefinisikan yang belum ada labelnya seperti itu, mengklaster-klasterkan. Kami sendiri sebuah user spesifik yang dibangkitkan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibuat. Jadi kami sendiri itu ditentukannya itu dibangkitkan seperti itu. Kita tentukan K-nya itu berapa. Selanjutnya masing-masing klaster memiliki titik pusat atau disebut dengan centroid. Selanjutnya centroid ini dihitung untuk mengukur kedekatan pada persebaran data yang ada dan akan terus berjalan hingga jarak antar data menjadi lebih stabil. Sesuai nama ya, Kamis itu menggunakan metode rata ya atau means dalam sebaran data ya. Misalkan ada empat data, jadi dikelompokkan berdasarkan empat data dan empat data itu menyerumus ke belah mana seperti itu berdasarkan centroid dan dia akan terus meloop atau eh, mengulangi hingga hasilnya itu menjadi lebih cepat stabil. Untuk evaluasi itu menggunakan nilai siluet. Jadi siluet itu merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil klasterisasi data dengan mengukur kesesuaian setiap data terhadap klasternya melalui pendekatan nilai sentroid. Nilai berkisar antara -1 hingga 1. Jadi kalau misalkan nilai itu mendekati -1, itu artinya itu ya kita perlu meningkatkan. Dan data itu ada error. Entah itu ada missing value, entah itu ada apa. Dan kalau misalkan di sekitar 0 sekian dan nggak di bawah 0 itu dia sudah bagus, akan tapi hasilnya mungkin tidak tidak spesifik tidak bagus gitu ya. Klasterisasinya udah bagus, akan tetapi hasilnya ini perlu ditingkatkan kayak mungkin persebaran datanya masih ada data anomali seperti itu, ada outlier dan seterusnya seperti itu. Lah yang bagus tuh gimana? Ya mendekati 1 lah, 0,5 ke atas itu sudah cukup bagus hingga 0,8 dan 0,8 hingga 1 itu sudah bagus seperti itu. Di sini menggunakan tools yang digunakan itu yang pertama saya menggunakan Visual Studio Code.
Yang kedua itu saya menggunakan Google Colab. Untuk Visual Studio Code itu untuk membuat yang pada lokal ya, membuat chatbotnya. Dan yang menggunakan Google Colab itu pada saat memodelkan. Karena lebih cepat ya. Dan versi laporannya itu ada dari Conway. Dia mesin learning for Hack 2012. Kemudian ada Harrington yang tadi saya kutip 2012. Di situ ada juga mesin learning in action. Terus ada Samut. Nah, dia membuat ensiklopedia tahun 2011. Selain buku, saya menggunakan literasi dari jurnal ya atau kajian ilmiah yang disusun oleh Prasetyo tahun 2024 Farsil et al. Ya. Ini tentang penerapan clustering dengan Kamins atau pemilihan menu favorit di Tetra Coffee Shop seperti itu. Dan yang satu lagi itu dari Triandana 2022 menerapkan data ini pengelompokan menu makanan dan minuman berdasarkan tingkat penjualan menggunakan metode Kamin. Seperti itu. Nah ini jurnalnya terakomodasi nasional ya, terakreditasi nasional seperti itu. Kalau nggak salah kemarin saya mau nyari dari Google Scholar. Seperti itu. Ini untuk laporan akhirnya dan saya akan share screen aja di sini ya. Gini aja. Gini aja lebih lucu kayaknya. Nah, saya share screen. Nah, saat sayanya kan. Nah, jadi untuk apa ini? Untuk yang ada di, nah, di sini untuk menjelaskan terkait dengan lokal yang ada lokal ya. Di sini buat tampilan aja. Ini menggunakan Libre Streamlit, Pandas, dan Langchain ya dari chat Google Generative AI dan From GPT, From Template seperti itu. Nah, di sini untuk Line 7 ini kita sebelumnya kita menyiapkan API-nya terlebih dahulu, terus kita taruh di sini. Kemudian pada line 8 itu hanya masukkan ke variabel ya. Sebenarnya langsung aja API seperti itu bisa. Cuma ini biar lebih apa ya, lebih orang awam itu membacanya itu bingung juga ya. Anggaplah sebagai deskripsi ya, walaupun tidak ada deskripsi enkripsi di sini ya. Kemudian untuk fungsinya itu dev copy shop, parameternya itu ada konteks, history, dan question. Ini sesuai dengan materi akhir pada saat pertemuan NLP ya, membuat chatbot. Nah, bedanya itu di sini saya menggunakan Gemini 2.0 Flash Accept. Kemarin karena pertemuan berapa itu saya bimbingan bersama Kak Ruslan Fikri. Jadi saya disarankan, tidak disarankan sih, sepertinya emang Gemini 2 itu udah rilis. Cuma disarankan untuk menggunakan seperti itu. Dan hasilnya ya memang lebih cepat. Terus di sini tuh promnya itu di sini ya. You are a helpful assistant coffee shop. You can give the data question by input user kan. You can answer with Indonesian language. Ya mungkin ownernya orang Indonesia ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris. Terus kerjakan secara teliti ya. Semoga tidak ada error. Ya tidak ada perhitungan error ya. Entah itu apa sih aritmatika ataupun apa logika dan seterusnya. Di sini menggunakan eh, saya memuji prompt saya itu diperjelas ya kalau kamu tuh Gemini 2 gitu loh. Ya kamu harusnya lebih bagus dong gitu. Ya harapannya seperti itu. Terus di sini membuat kesimpulan dari loyalty. Jadi kayak pelanggan itu loyal gak gitu dari datasetnya. Kepintaranmu itu atau pengetahuanmu itu membuat si owner ini membuat apa sih ini prediksi dan eh, sama aja sini prediksi ke depannya dan prediksi untuk naik atau rugi gitu atau untung atau rugi seperti itu. Untuk promnya itu akan lebih bagus jika di sini lebih banyak lagi karena dia kepintaran itu berdasarkan ini
Nanti kita uji terus, kita latih terus seperti itu. Di sini juga inputannya itu loh untuk jawabnya kayak ini loh gitu kan berdasarkan konteks. Ini ada history sama token ya ini kayak ini detail berapa gitu. Nah untuk ini tuh pakai Invoke tuh dia sebenarnya di sini bisa ditambahkan model ya model CSV 1 mungkin CSV 2 terus apa ya hasil pengujian seperti itu di Invoke ini. Terus untuk menjawab itu di sini hasilnya itu disimpan dalam variable result terus masih kosong kemudian berdasarkan password. Nah di sini tuh buat dia bisa bertanya berdasarkan story seperti itu. Terus di sini untuk membuat pada tampilan Streamlit ya, judulnya itu AI asisten coffee shop seperti itu. Terus di sini minta inputan dari CSV sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga udah dipelajarin ini. Terus ini dicek kayak transcription itu file itu harus CSV kalau nggak CSV itu dia nggak bakalan bisa. Di sini nanti diberikan alert terjadi kesalahan dalam proses file. Kalau data itu nggak eh, bukan CSV. Kalau misalkan errornya itu karena filenya itu bukan CSV, itu dia bakalan nge-return ini, kembalikan salah formatnya gitu. Misalnya yang dimasukin tuh .word atau dokumen ya atau Excel misalnya. Di sini kalau misalkan sesuai itu diubah menjadi string gitu. Untuk konteksnya, konteks kan dia cara belajar ya. Terus habis itu di sini buat preview ya, kayak yang ditampilkan itu ada berapa sih shape-nya? Shape itu baris kali kolom ya. Terus previewnya tuh ya menggunakan kayak pakai Pandas itu kan ada dot head, dot apa gitu, dan data ini. Terus kalau misalnya belum diunggah nanti dia bukan alert ya, ini cuma info aja warnanya hijau, biru kalau nggak salah. Nah, di sini chatnya itu ya, chatnya masih kosong, berdasarkan pertama, terus kemudian dia bakalan menambahkan seperti itu dengan apa, dengan di sini ya, kayak ini di tampilan bawah itu aku mau lo gitu kan. Terus bisa ditambahkan seperti itu, dan setiap token itu -10 ya, untuk masuk ke history, itu bisa banyak aja, nggak ngaruh. Nah, di sini tuh ada memanggil ya, memanggil fungsi. Jadi responnya itu berdasarkan fungsi yang di atas sudah dibuat. Ada konteks, history, prompt. Kan di sini udah muncul semua tuh kayak apa promptnya apa, terus konteksnya tadi apa, konteksnya kan ini nih. Nah, tadi file yang diunggah. Nah, ini konteks. Terus kemudian untuk history itu dari sini ya. Berdasarkan tokennya tadi, set history. Prompt itu ini keseluruhan itu. Dan dia bakalan ngembaliin dari jawaban tersebut. Nah, nanti muncul tuh di sini lihat story set kamu seperti itu. Kayak di sini juga ya nih kayak tokennya itu berapa gitu. Biasanya tuh nilai-nilai. Saya kurang paham token itu isinya apa. Tapi di situ ada nilai. Nah, di sini avatarnya itu diganti emot apa sih? Emoticon ya dari avatar kopi seperti itu karena kan kopi shop. Nah, di sini ada role, ada asisten, ada konten. Tuh, nambahan ya pen. Untuk dari file .py-nya itu seperti ini. Dan ini sudah saya upload di GitHub. Bentar, saya buka GitHub. Di GitHub. Wah, iya ini. File ada di sini kawan. Kalau mau. Dan untuk file Google Colab itu ada di sini. Beserta yang lain laporan-laporannya. Sini di branch master. Kalau main tuh ya cuma tugas ini. Karena akhir aja ya udah ini. Kalau misalkan kalian mau mengambil tinggal di clone saja. Tinggal di clone.
Terus untuk yang ada di Google Colab, ini saya baru ngeran ya. Di sini saya menggunakan library Pandas, Matplotlib, Seaborn, terus ada Escalon, terus ada Pickle seperti itu. Ada lima ya, lima variabel, apa lima library. Kemudian di sini saya mengambil dari data apa data dari Google Drive, ini ya datanya. Di sini folder ini. Nah kan di file data saya terus kita bangun ya, kita panggil untuk melihat datanya seperti itu berdasarkan head. Terus di sini transaksi sama jumlahnya itu hasil perkalian ya. Terus ini sama quality sama unit price. Quality sama unit price. Kemudian dicek, nanti F info, terus cek missing value. Sebenarnya harus cek missing value dulu ya. Terus ternyata datanya udah bersih. Nah ini merubah tipe data dari data transaksi menjadi apa? Date time. Dia lebih bisa mengenali bulan, tahun, tanggal tahun, bahkan hingga jam ya. City-nya itu dilihat, ini cuma visualisasi aja sih, pengen menggunakan materi ke berapa itu tentang Matplotlib, menggunakan diagram P. Untuk produk name juga sama, menggunakan Matplotlib ya, buat diagram P. Terus lihat isi dari city, terus nah city itu kan tadinya dari objek ya, kita ubah menjadi integer seperti itu. Dan sebenarnya kenapa menggunakan angka seperti ini nggak scalar, scalar, skalar. Nah, di situ karena kalau skalar itu ini menjadi nol, ini menjadi satu. Jadi ketimpangan gitu loh. Jadi si Jakarta itu dianggap nol lah. Ya walaupun ini juga nggak bagus ya, karena naiknya kan jauh juga gitu. Tapi saya menggunakan replace ya untuk mengganti jadi objek menjadi integer. Begitu juga pada produk name, produk. Nah, sebenarnya itu kemarin saya menggunakan jumlah transaksi itu saya coba menggunakan skala ya, kayak dibagi 10.000 jadi 7,5 atau 3,0 seperti itu. Akan tetapi hasilnya itu malah di bawah 0,5 untuk siluetnya. Jadi kan udah bisa nih, udah bisa jadi data uji nih. Nah, yang diuji dalam kami itu product name, total quantity, city, diskon, sama jumlah transaksi. Kenapa date time nggak dimasukin ke sini? Karena date time itu jadi bedanya ya. Kalau yang saya coba kemarin seperti itu. Dengan algoritma LLOID. Lihat ya, ini sesuai dengan penemunya ya, penemu Kamin. Terus untuk N init ya itu 42 biar statis, terus menggunakan Kamin plus plus biar hasilnya itu lebih bagus ya. Untuk jumlah klaster itu 4. Kenapa 4? Karena saya coba di sini. Nah ini membuat klasternya ya. Dia mengambil yang diuji tadi, terus ditambahkan dengan cluster saja seperti itu. Nah, ini buat visualisasinya. Untuk visualisasi itu menggunakan Seaborn. Mana Seaborn-nya itu, nah ini. Dan Matplotlib ya. Dengan parameter itu ada cluster, ada variabel itu ini. Yang tadi diuji. Nah, di sini untuk visualisasi seperti ini. Kalau misalkan dia sama kayak produk-produk, itu hasil itu menggunakan kayak distribusi normal tuh loh. Apa grafik yang kayak ini, kayak imbangan. Persebarannya tuh kayak city dengan city, terus diskon dengan diskon, jumlah transaksi dengan jumlah transaksi itu seperti ini. Dan apabila berbeda ya, kayak misalnya product name dengan uh, apa ini total quantity, nah ini nih, nah, hasil itu seperti ini. Ini persebaran datanya ya, karena si kan ini 5 ya, artinya kan 5 dimensi ya. Apa persebarannya itu berdasarkan 5 dimensi seperti itu. Nah, ini tuh kenapa nggak? Biasanya kan ngumpul tuh kayak ini jadi satu, ini jadi satu, ini jadi satu seperti itu. Dan ini kedekatannya itu gimana kan? Ada di sini nih, ada di sini gitu kan. Karena 5 dimensi. Nah, untuk jumlah terasi juga sama. Jadi dia menunjukkan pola-pola tertentu ya kayak ini. Jadi array jadi klasternya tuh kayak klaster satu, klaster 0 hingga klaster 3.
Jadi untuk eh, diagram batangnya ya kayak data points berdasarkan klasternya. Jumlah itu ada berapa gitu. Ini untuk persebarannya ya. Nah, ini cluster jumlah transaksi. Oh, cluster itu ternyata di sini. Oh, cluster nol itu di sini. Oh, cluster itu di sini. Jadi nggak melulu cluster satu itu udah apa cluster nol udah gitu. Belum tentu kan masih ada variabel-variabel lain gitu loh. Seperti itu. Nah, saya menggunakan elbow method. Nah, di sini untuk menentukan jumlah yang tadi kita add cluster itu 4 gitu. Nah, di sini harusnya paling atas ya karena ya kita bisa tahu gitu. Tapi ya nggak apa-apa di sini juga karena hasilnya itu tetap di antara range ini 4 gitu loh. Nah, cara baca itu elbow. Elbow itu kan siku ya. Nah, di sini kita lihat dari satu ke dua itu cukup curam, dua ke tiga itu juga cukup curam. Lah, tiga ke empat itu udah landai ya. Nah, setelahnya itu tidak harus diabaikan karena uh, ngambil add cluster itu berdasarkan titik elbow itu setelah dia udah stabil seperti itu. Ya kalau kayak gitu kita lihat paling stabil ya lebih stabil ke 9 ini 9 ke 10 kan karena 8 ke 9 udah stabil, 9 ke 10 udah stabil seperti itu. Nah, siluet yang didapatkan atau siluet skor yang kita dapatkan itu hasilnya tuh 0,67 seperti itu. Ya, sudah cukup bagus ya. Kalau saya tadi tulis itu sekitar 0,4 berapa gitu di laporan. Ya, hasilnya itu bisa naik bisa turun saya juga kurang paham. Nah, tadi kan dead frame-nya belum ada ini karena kita masukkan lagi tuh dead frame-nya tuh dead transaksinya tuh ke dalam eh, DF baru. DF baru tuh data frame barunya itu ya. Lah, tadi kan kita udah replace ya. Jangan lupa dibalikin lagi gitu loh yang tadinya satu duanya menjadi nama-nama seperti ini. Ini tetap sesuai ya. Begitu juga dengan Siti. Kan kembali nih. Mana tadi nih? Ini juga Siti juga balik lagi. Lah ini tuh buat menyimpan model ya. Di pertemuan berapa itu mesti kita disuruh menyimpan model. Nah ini cuma buat eh, apa namanya output aja kayak nih dia nyetak ini. Filenya itu ada di sini. Mana pikal. Nah ini model ini. Untuk CSV-nya ini juga kita tinggal download ya. Kita tinggal download. Bisa baru kita download. Nah, apakah ada perbedaan? Kita jangan lupa buka eh, ini ya Anaconda Prom. Sebenarnya itu saya udah mau ini sama OBS cuma kemarin semalam sih cek bermasalah. Kita ke foldernya, terus kita panggil aja jalankan. Nah, yang ini, ini masuk ke lokal. Nah, untuk IP-nya ya. Wait, eh, nah, harus ini. Nah, seperti itu. Kita upload filenya dulu yang baru kita download. Nah, ini udah kita coba-coba dari hari kapan ini. Jelas. Upload. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang tadi shape-nya itu, terus previewnya. Nah, kita tanyakan nih ke mesin kita. Coba jelaskan klaster satu karakteristiknya di apa. Ini agak lama ya karena lokal. Nah, kita kita lihat nih karakteristik itu bisa dibeli, itu sandwich, cake, mocha, dan minuman kopi lebih creamy dan makanan pendamping seperti itu. Klaster satu itu ada pelanggannya itu ada di Yogyakarta Selatan. Nah, sini berarti lima-limanya itu semua kesebar ya. Frekuensinya itu tampak cukup beragam. Diskonnya itu tidak memiliki kecenderungan diskon yang signifikan. Nah, kesimpulan loyalitas itu loyalitas cukup baik. Meskipun ada pelanggan yang belum tentu sering melakukan pembelian itu. Nah, ini mau pertanyaan yang agak itu keren juga.
gimana gitu ya, walaupun saya juga pernah numpang wifi-nya buat ngerjain tugas gitu kan. Nah, ah, mencoba berbagai itu juga ada di seluruh kota ya. Hmm. Ini tuh kan tadi tuh. Berarti sih tadi 10 ya. Nah ini dia bikin, bisa bikin seperti ini juga. Membandingkan. Apa aja nih. Soalnya kan kelas 4 kan nggak ada ya, sorry. Dia nggak bakalan tahu. Karena berdasarkan array yang dia dapat itu cuma sampai 3 ya. Lama di sini. Lihat. Dan ini juga di pertemuan terakhir. Nah, hanya miliki dia udah pintar ternyata. Ah, oh, ternyata nggak paling tinggi tuh tetap ini klaster 1. Lapor kelas 4. Nah kan, klaster 0 tuh ternyata banyak juga, tapi ya mungkin yang coba-coba gitu ya. Kan nih, kayak dia memiliki kesimpulan, bukan pada klaster 3 namun klaster 0 gitu kan. Kalau klaster 0 dia cukup berpotensi seperti itu. Ini tentang loyalitas. Mungkin dia lebih sering gitu ya, lebih konsisten gitu. Ini lagi nih. Ya, sangat disarankan. Belum merupakan alasannya. Nah, pendekatan lingkungan, kemudian skor gitu kan. Persentase seperti itu. Topik. Keren ini dikasih solusi-solusi. Tapi Happy Hour keren. Ya, mana saya juga gak di bidang coffee shop jadi tertarik tuh kan. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang. Sebenarnya itu bisa ditambahin lagi ya di promnya tadi itu. Ditambahin. Sorry. Itu untuk di sini tuh bisa ditambahin ya. API. Iya. Kenapa saya nggak dituliskan? Karena resiko screenshot nanti. Wah, gimana? Karena itu kunci ya. Ya, seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih.
Untuk laporannya sendiri sudah ada lengkap di sana. Nanti saya juga bisa ditaruhkan di link YouTube ya. GitHub-nya juga. Terus kalau di GitHub laporan sama udah sih link Google Colab mungkin buat di-share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.